Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus
Yesus yang ku andalkan, hanya Kau, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, terangi jalan kami, tuntun langkah kami, seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yesaya 18 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang menggiring duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, di tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesaya menyebut Ethiopia sebagai negeri dengan dengingan sayap, karena di negeri itu penuh dengan berbagai jenis serangga. Orang Ethiopia kulitnya mengkilap, jangkung, tangkas, dan ditakuti.
ulet, dan lalim. Karena itulah Ethiopia melihat citra dirinya sebagai bangsa yang tak terkalahkan, pasukan yang paling kuat. Mereka menawarkan dukungan kepada Yehuda dan bersepakat melawan Asyur. Ethiopia begitu merendahkan Yehuda dan bertindak seolah-olah hanya mereka yang mampu memberikan pertolongan kepada Yehuda. Tindakan Ethiopia ini mengundang murka Allah karena keinginan bangsa Ethiopia memberi pertolongan kepada Yehuda tidak didasari maksud yang baik untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Ethiopia mengajak Yehuda bersekutu dan bersepakat menjalankan kepentingannya sendiri. Di mata Allah, tindakan Ethiopia adalah mengambil alih peran Allah. Perkataan firman Tuhan melalui Yesaya ini memberikan peringatan kepada Yehuda, umat Allah, agar tidak mencari solusi lain di luar Allah. Karena Allah akan memusnahkan musuh yang lalim itu, Asyur, dan membebaskan umatnya, Yehuda. Allah juga memperingatkan kita untuk tidak menggantikan peran Allah dengan mencari pertolongan dari sumber lain. Dalam kehidupan kita, tidak lepas kita mengalami pergumulan yang kadang membuat kita tidak mampu berpikir jernih. Betapapun beratnya pergumulan hidup kita, itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa Allah tidak berdaya untuk menolong. Situasi yang kerap kali menekan seperti kondisi kesehatan yang terancam atau perekonomian yang terguncang, sekali lagi hendaknya tidak menjadikan kita mengambil alih kendali kehidupan kita dari Tuhan. Yakinlah, percaya, Allah yang sudah membebaskan Yehuda dari pergumulannya, Allah juga yang akan membebaskan kita. Asal kita tidak meremehkan kekuatan Allah dengan menggantikan peran Allah dengan kekuatan lain. Kekuatan lain apa? Kadang kita mengandalkan harta kita, kadang kita mengandalkan relasi kita, kadang kita mengandalkan akal kita. Dan tidak sedikit banyak yang mengandalkan orang-orang pintar, dukun-dukun. Hal itu semua mendukakan Tuhan. Bukan tidak boleh mencari pertolongan, tetapi cari pertolongan yang benar dan utamakanlah mengandalkan Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan apapun itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Itulah wujud mengandalkan Tuhan. Melalui doa, Tuhan akan menuntun kita jalan yang terbaik, sehingga Tuhan membuka jalan dan melepaskan segala pergumulan kita. Biarlah kebenaran firman hari ini mengingatkan kita semua untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Dan firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk tidak menggantikan peran Tuhan sebagai pengendali kehidupan orang percaya bahkan dunia ini dengan mencari pertolongan di luar Tuhan. Kami harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Ampuni bila di masa-masa yang lalu kami mengandalkan hal-hal di luar Tuhan. Harta kami, relasi kami, kepandaian kami. Tuhan, itu semua adalah berkat Tuhan. Tetapi kami harus mengandalkan Tuhan, bukan berkat Tuhan. Kami harus mengandalkan Tuhan lebih dari segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih dijauhkan kami dari mencari pertolongan pada kuasa-kuasa kegelapan, perdukunan, orang pintar dan sebagainya. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Maka Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa dan kasih-Mu yang menyembuhkan,
yang memulihkan, yang memberkati. Hari ini berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan dan pertolongan-Mu atas segala pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan. Baik pergumulan kesehatan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, masa depan yang kurang jelas. Tuhan, Engkau menuntun dan memberkati, mengarahkan kehidupan kami dalam rancangan. Berkati umat Tuhan, sertai, jaga lindungi, pulihkan, dan beri kekuatan selalu. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi, hari ini kita berpuasa, nanti malam kita berkumpul, berhimpun dalam menara doa. Tuhan memberkati. Shalom.